agak ke sini ibu ya, nanti Neng biar kelihatan jelas. Kan ini anak-anak ini yang harus ya sebagai top talk show-nya ini. Kalau Bapak mah daunnya kalau Bu pas ngaji boleh lepas masker. Boleh. Biar suaranya nyaring ya. Tapi tetap ngaji loh ya, walaupun di UP, di UNES, di IPB harus tetap ngaji loh ya. Jangan lupa loh ya. Iya. Di dunia akhirat itu seiring sejalan. Kebetulan emang ada acara pengajian gitu. Oh gitu. Wajib. Iya, alhamdulillah. Mentoringnya. Ya tutorial. Iya. Yang grogi harus minum jahe dulu. Terus Iya. kasih jahe. Si Siti mana Siti? Lagi ini dulu Pak. Lagi kalau bentar lagi. Iya, ntar dikasih jahe merah mansasera panen. Kemarin kita panen yang Yang kaya ya Pak ya. Dapatnya banyak. Siap. Pipi. Siapa? Siap. Konsepnya Oke. ngaji dulu baru mulai ya. Oh, maju dulu siap. Mangga. Ini tuanku dari tadi udah. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan podcast dengan tema Meretas Sukses Alumni Masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua selalu menjadi umat beliau dan pada hari akhir nanti kita tetap menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat Semansa Sera yang ada di rumah atau di manapun berada. Pada hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan yang pada intinya kita akan berbincang-bincang bersama para alumni SMA Negeri 1 Serang Baru yang telah sukses masuk ke perguruan tinggi negeri ternama yang ada di Indonesia. Sebelum memulai kegiatan tersebut, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karalina. Hari ini akan memandu acara yang akan berlangsung. Kemudian telah hadir bersama kita di sini Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru, Bapak Dr. Andes Wono MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak selalu Insya Allah. semangat ya Pak? Semangat. Insya Allah. Kemudian seperti yang telah kita lihat di samping kita sudah ada koordinator DK Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Serang Baru, Bu Ratna Ningsih. Assalamualaikum Bu Ratna. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan semangat membimbing anak-anak kita. Insya Allah. Dan kemudian telah hadir bersama kita bintang tamu atau narasumber. Yang pertama ada Kak Aldo Ferdiansyah. Assalamualaikum Kak Aldo. Waalaikumsalam, selamat siang semuanya. Selamat siang. Makin ganteng Kak Aldo. Harus ya. Kemudian ada Mentari Putri. Assalamualaikum Kak Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan yang terakhir ada Kak Tarda Amirah Adibah, biasa dipanggil Adibah. Assalamualaikum Adibah. Waalaikumsalam, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana Kak Adibah, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam dengan ketiga alumni, mungkin kita akan mendengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir bersama kita. Kepada Bapak Suwono, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Sylvi selaku pembawa acara, dan saya ucapkan dan saya buka dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ibu Ratna selaku koordinator BK dan Ibu Silvi selaku pembawa acara,
bincang-bincang tentang meretas sukses alumni SMA Negeri 1 Serang Baru ke PTN 2021. Dan yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku alumni. Yang pertama Mas Aldo. Assalamualaikum. Selamat siang. Yang masuk di Fakultas Teknik Kimia ya. Iya, betul. Di Universitas Negeri Semarang. Iya. Selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Kemudian Mbak Mentari, alhamdulillah namanya Ki Mentari. Mudah-mudahan bisa memberikan penerang sekelilingnya. Masuk di Fakultas Kimia Murni di UPI. Ya. Ya, Bandung, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sukses lancar. Kemudian Mbak Adibah, alhamdulillah bisa masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perikanan dan Kelautan di Institut Pertanian Bogor. IPB Bogor. Alhamdulillah selamat dan semoga sukses. Nah, Bapak Ibu ada sekalian yang di rumah yang saya cintai, saya banggakan. Pada hari ini kita diberikan waktu oleh Allah. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan anak-anakku yang sudah kuliah semuanya di perguruan tinggi negeri, sehingga ini sebuah keberkahan. Nah, acara ini adalah sebuah program utama dari BK, Bimbingan Konseling, sebelum nanti dilanjutkan dengan program EduFair. Sehingga program ini adalah memang sudah direncanakan setiap tahun insya Allah untuk memperkuat dan memberikan wawasan kepada anak kita yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dengan pada saat ini merupakan sebuah strategi sekolah untuk bisa memberikan motivasi, terutama orang tua ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu orang tua ini masih gamang atau ragu-ragu ketika anak-anaknya itu diterima di perguruan tinggi negeri, baik melalui undangan atau jalur SNMPTN maupun jalur tes bersama atau SBMPTN. Bahkan juga melalui jalur mandiri, kalau sudah diterima ini kadang-kadang ya kurang minat. Untuk itu pada hari ini ya, melalui jalur apa, perguruan tinggi yang mana ya, putra putri Bapak Ibu dan kalian anak sekalian yang di rumah dimanapun kalian berada nanti akan mendaftar ya dan mengikuti tes, sehingga sekali kalian mendaftar itu akan besar harapannya. Kenapa? Karena dengan bincang-bincang hari ini insya Allah kalian semua mendengar seperti apa cara-cara kakak-kakak kita ini masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dengan podcast ini, dengan bincang-bincang pada hari ini, kita semua diberikan informasi yang kuat, ya, sesuai dengan bakat minat kalian, tentu yang di rapot maupun nilai tes, dan dilinearkan dengan keinginan atau jurusan kalian. Dan untuk Bapak Ibu yang di rumah selaku orang tua dan wali, barangkali bisa memandu dan mengarahkan putra-putrinya bersama Ibu Ratna nanti sebagai tim koordinator BK yang selalu terbuka menjembatani putra-putri Bapak Ibu untuk memilih ya perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai. Ingat, kata kuncinya adalah ada dua. Yang pertama, bukan tingginya perguruan tinggi atau hebatnya pilihan jurusan, tetapi sesuaikan perguruan tinggi dan juga prestasi anak-anak kita. Juga termasuk pilihan dari jurusan itu pun harus disesuaikan dengan prestasi yang ada di rapot maupun tes kepada anak-anak kita semua. Yang kedua, tolong setelah diterima dilaksanakan dengan baik, ya. Kalaupun tidak, harus ada komunikasi intensif
dengan sekolah dan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sehingga nanti ke depan adik-adik kelas kita, anak-anak kita yang berikutnya tidak ada punishment atau hukuman, bahkan sampai 3 tahun tidak dibuka jurusan itu atau tidak diterima di perguruan tinggi tersebut. Contoh misalkan di ITB, ya, di IPB. Nah, ketika nanti anak-anak kita diterima salah satu atau 2 atau 3 misalkan, 1 aja nggak dijalankan, maka di IPB itu bisa di backlist, ya, tertutup untuk SMA 1 Serang Baru selama 2 atau 3 tahun. Nah, ini kasihan buat adik-adik kita tercinta, putra putri Bapak Ibu juga sama seperti itu. Ini manfaat dan pentingnya podcast atau bincang-bincang hari ini. Dan alhamdulillah 3 narasumber ini adalah terlihat oleh Ibu BK maupun Ibu Silvi selaku tim pengembang kurikulum, adalah salah satu sampel dari sekian banyak yang terpilih. Mudah-mudahan ketiga alumni ini kita doakan, ya, kuliahnya lancar, bahkan cum laude, dan bisa menyalurkan bakat minatnya sesuai dengan harapannya. Baik itu sebagai pengusaha maupun sebagai staf-staf yang ada di kantor-kantor swasta dan negeri yang handal. Tapi ingat, saya selalu ingin menganjurkan kalian sebagai entrepreneurship, ya, pengusaha. Karena perbandingan pengusaha dengan jumlah penduduk di Indonesia ini sangat jauh masih, dan peluang masih besar. Oke, untuk tahap setahun sampai 4, 5 tahun, 10 tahun itu adalah modal, ya. Seterusnya kalian harus berpikir tentang entrepreneur. Kenapa? Karena di situ banyak menolong orang-orang yang butuh kerja. Itulah sedekah kita dan sebagainya. Ini yang membuat Bapak semangat terkait dengan acara hari ini. Karena pada hari ini kami bisa memberikan informasi langsung, ya, dengan Bapak Ibu orang tua, bahkan langsung ke siswa-siswi kelas 12 pada hari ini tentang apa yang kita pilih dan di mana kita harus tentukan perguruan tingginya. Dan tentu saya mendoakan sebagai pimpinan sekolah ini, ya, SMA 1 Serang Baru adalah menjadi sekolah quality school. Itu bukan urgensi minimal. Adalah sekolah yang menuju kualitas dengan berbagai program. Di antaranya hari ini adalah kita membela program siswa juara. Dalam program kita ada 3, ya, jenis pada umumnya. Yang pertama adalah program sarana berseri. Yang kedua program guru juara dan siswa juara. Nah, siswa juara ini maksudnya adalah kita membela siswa-siswi untuk berprestasi, selalu mendorong, mendukung, dan memfasilitasi. Di antaranya hari ini, ya, mudah-mudahan kakak-kakak kita yang diundang support, ya, dengan adik-adik kita. Dan nanti setelah kita podcast juga pasti banyak pertanyaan, banyak informasi yang disampaikan melalui WA, ya, Facebook dan sebagainya. Tolong nanti dijawab dengan sebaik-baiknya. Harapan kami adalah setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini, nanti acara Edu Fair, ya, yang digelar oleh tim BK bersama Humas SMA 1 Serang Baru, yang dikemas dalam Edu Fair Semansasera 2001-2002, insya Allah akan sukses. Demikian arahan Bapak sekaligus sekapur sirih untuk memberikan sedikit pencerahan kepada anak-anak di rumah dan juga sebagai orang tua wali di rumah. Terima kasih dan harap didengarkan apa yang menjadi informasi dan wawasan dari adik-adik di sini, termasuk arahan dari Ibu BK seperti apa nanti program PDSS itu. Bagaimana cara masuk perguruan tinggi, melalui apa, khususnya jalur SNMPTN.
Nanti Ibu BK, Bu Ratna akan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Saya akhiri dengan syukur menafsi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansa Sera. Juara, yes. Baik, demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan dengan pemaparan dari Koordinator Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Sarangbaru, Bu Ratna Ningsih. Pada Bu Ratna dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Zulkif atas kesempatannya. Mohon izin Bapak. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mungkin Ibu akan menyampaikan ya kaitannya dengan jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur ya. Yang pertama yaitu SNMPTN, jalur nilai rapot. Nah, untuk masuk ke jalur SNMPTN ini hanya beberapa siswa pilihan ya berdasarkan nilai rapot yang bisa mendaftar. Sehingga ketika misalnya kalian terpilih gitu ya, terpilih bisa mendaftar di SNMPTN, diminta untuk komitmennya. Untuk komitmennya ketika misalnya diterima di jurusan yang kalian pilih itu harus dilaksanakan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak ya. Kenapa harus seperti itu? Karena khususnya untuk jalur SNMPTN ini, ketika misalnya dari sekolah kita ada yang mengundur tidak melaksanakan apa yang seharusnya gitu ya, itu nanti akan berimbas kepada sekolah. Jadi indeks sekolah kita akan menurun lagi gitu, akan menurun dan ya tadi imbasnya berarti peluang untuk adik-adik kelas berikutnya akan berkurang lagi, akan berkurang. Nah, sedangkan yang Ibu rasakan gitu ya, sejak pertama Ibu bertugas di sini di 2016 sampai sekarang, alhamdulillah sekolah kita menunjukkan peningkatan penyerapan alumni-alumni dari sekolah kita di berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia gitu ya. Dan yang paling terasa itu 2 tahun terakhir ini ya Pak ya. Setelah adanya program PDSS ya. Di sini kami menjalin kerjasama. Jadi yang nanti yang bekerja itu bukan hanya dari tim BK, tetapi kami juga bekerja sama dengan pihak kurikulum gitu ya, juga orang tua, komunikasi yang aktif dengan orang tua. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kenaikan penyerapan siswa-siswi di PTN semakin meningkat gitu ya. Dan tahun kemarin juga alhamdulillah banyak juga siswa-siswa kita yang terserap di PTN favorit, termasuk PTN favorit di sekolah kita di Indonesia ya Pak ya. Seperti ya salah satunya kakak yang ada di sini ya, di IPB, UPI, UNES, dan yang sebelumnya itu agak susah ya kita tembus, tapi setelah kakak-kakak ini berhasil masuk ke situ dan Ibu yakin di sana ini kakak-kakak alumni menunjukkan prestasi yang bagus, sehingga kesempatan berikutnya untuk adik kelas juga bertambah lagi. Di tahun ini alhamdulillah juga ada yang gol di ITB. Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya juga semakin tersebar ke seluruh perguruan tinggi Indonesia ya, dan semakin banyak juga yang terserap di PTN. Nah, ini ya salah satu program yang menjadi untuk saat ini ya, program BK yang menjadi program pokok mungkin ya, pokok di bimbingan konseling, yaitu program PDSS. Bagaimana kami menjalin komunikasi kerjasama dengan berbagai stakeholder di sekolah maupun kerjasama dengan pihak luar, terutama yaitu orang tua. Kita memberikan pemahaman kepada orang tua gitu, supaya bisa mendukung
putra-putrinya gitu ya, putra-putrinya untuk bisa melanjutkan studi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya, dan benar sekali kakak-kakak yang ada di rumah dan juga para orang tua bahwa yang telah kita hadirkan di sini ketiga-tiganya memiliki jalur seleksi yang berbeda-beda ya. Untuk Kak Mentari Putri atau kita panggil Kak Mentari itu mahasiswi UPI jurusan Kimia Murni dengan jalur seleksinya SNMPTN di tahun 2019. Nanti kita akan tanya-tanya nih bagaimana sih mengenai jalur seleksi SNMPTN ini dan bagaimana kunci suksesnya jika kita ingin melalui jalur seleksi tersebut. Kemudian Kak Aldo, mahasiswa UNES jurusan Teknik Kimia, jalur seleksinya SBMPTN. Iya, betul. Di tahun 2019. Iya. Nah, nanti bagi-bagi tuh tips dan triknya gimana ya. Kemudian juga Kak Adibah, Berat nih tes. mahasiswi IPB jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, jalur seleksinya mandiri di tahun 2020. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan ketiga alumni kita, Pak dan Bu Ratna, dan Bapak Kepala Sekolah serta Bu Ratna juga boleh berbincang-bincang dengan kakak-kakak kita ini. Ya. Mungkin Ibu ingin ke Kak Aldo dulu nih, sama Kak Mentari, karena memang Kak Aldo dan Kak Mentari ini kan satu tingkat ya, dan bahkan satu kelas ya. Sekarang udah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Sejauh ini ada kendala dengan perkuliahannya? Siapa dulu nih? Boleh? Saya Kak dulu Aldo aja deh. Ya sejauh ini lancar-lancar aja sih, cuman ya kendalanya karena pandemi ya, jadi susah kuliah online tuh agak berat. Berapa tahun kuliah online-nya? Dari semester 2 awal tuh udah disuruh pulang ke sini. Jadi kuliah yang benar-benar kuliah offline-nya tuh kayak baru 1 semester, terus pas semester 2 baru beberapa minggu itu udah disuruh pulang. Jadi karena pandemi. menjadi mahasiswi itu baru Mahasiswa. menjadi mahasiswa itu baru 1 semester ya. Iya. Yang benar-benar jadi mahasiswa full. Iya. Setelah itu di rumah. Iya, dialihkan jadi semua online gitu. Sampai sekarang. Sekarang sih ada wacana PTM. Iya. Ada wacana mau kuliah offline itu kemungkinan semester depan udah mulai offline sih. Baru semester depan baru akan. Bulan ini tuh baru uji coba gitu. Oh, masih uji coba. Tapi sudah ada yang PTM. Iya, itu angkatan 2020 itu mulai uji coba masuk offline gitu. Oke, kalau Kak Mentari sekarang semester 5 juga kan? Iya. Gimana? Berarti sama Kak Aldo bahwa kurang lebih sama. Yang PTM-nya baru 1 semester. Selebihnya daring. Kalau Kak Adibah ini kayaknya belum jadi mahasiswa ya? Iya, belum, masih kuliah tapi langsung dari rumah. Iya, langsung dari rumah. Tapi udah tahu kampusnya di mana? Udah. Gimana rasanya kuliah daring full? Sekarang masih daring ya, belum PTM kan? Lancar-lancar aja sih sejauh ini, cuma paling kendalanya kalau praktikum sih kan harus jadinya online gitu kan, jadi agak susah. Tapi kalau praktikum berarti melaksanakan praktikum di rumah? Iya. Kalau Kak Adibah ini kan teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Maksudnya gimana itu perikanan tangkap? Apa yang ditangkap? Jadi yang ditangkap itu ikan. Jadi pembelajarannya seperti apa Kak Adibah? Jadi teknologi dan manajemen perikanan tangkap ini belajar tentang seputar alat-alat perikanan tangkap, terus metodenya juga gitu. Kayak kalau sejauh ini kan yang kita tahu ikan itu memang ditangkap ya. Kan dipanggil nggak bisa ya. Iya. Tapi diadakan pembelajaran tentang perikanan tangkap itu maksudnya gimana? Apakah kita bisa menangkap ikan dengan maksudnya kita bisa mengambil ikan dengan tangkap atau ada dengan apa lagi nggak? Iya, jadi di jurusan ini juga selain belajar itu belajar juga kayak gimana cara nangkap ikan dengan baik, dengan metode yang baik seperti itu. Oh, jadi yang tidak merusak. Iya. Jadi pelaut dong.
Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, beruntung kita banyak, besar, luas. Nah, kalau mengenai proses perkuliahan di masing-masing jurusan, misalnya di jurusannya Kak Aldo, bagaimana proses perkuliahannya? Kuliahnya untuk semester awal itu masih kayak basic-basic kimia fisika gitu, masih mirip-mirip sama di SMA belajarnya. Terus udah mulai next semester itu udah mulai lebih kompleks lagi, kayak belajar tentang rancang alat kayak gitu-gitu untuk proses engineering kayak gitu. Nanti untuk semester akhir-akhirnya itu ada kayak bikin tugas akhir sama skripsi gitu. Nah, tugas akhirnya itu bikin rancang pabrik. Untuk setiap perkuliahan itu ada tugas akhirnya seperti itu, merancang gitu ya? Itu untuk semester 7, semester 8, semester akhir. Gitu. Jadi semester awal itu masih pelajaran-pelajaran SMA, jadi diulang dulu gitu ya, baru nanti perkuliahan berikutnya dimantapkan lebih dalam ke masing-masing jurusan. Ada kendala nggak ketika sudah masuk ke jurusan teknik kimianya? Ya lumayan sih, lumayan kayak kompleks gitu materinya. Terus yang lebih kendalanya itu kalau pas online lebih ke praktikumnya sih, jadi ngelakuin praktikumnya tuh nggak benar-benar di lab, jadi di rumah, jadi ya masih cuman baru ngelihat gambar-gambar doang buat praktikumnya, belum bisa praktek langsung pakai tangan sendiri gitu. Oh, jadi virtual lab? Iya, semacam itu. Kalau Kak Diba gimana proses perkuliahannya? Kurang lebih sama sih. Jadi kalau semester awal itu di IPB itu ada namanya PPKU, program pendidikan kompetensi umum. Jadi di situ tuh belajar fisika, kimia, biologi, pokoknya pelajaran-pelajaran SMA plus mata kuliah wajib di IPB kayak pertanian inovatif seperti itu. Nah, terus itu sampai semester 2. Nah, terus semester 3-nya sekarang baru masuk departemen, baru masuk jurusan. Ya baru mulai belajar tentang jurusan sekarang. Oh, sekarang baru yang lebih mendalamnya ya. Iya. Oh, berarti sekarang Kak Diba itu semester 3 ya? Iya. Sejauh ini baik-baik saja proses perkuliahannya, bisa diikuti dengan lancar? Iya, sejauh ini lancar. 2020 ya? Iya, Pak. 2020. Bulan Juli. Saya masuk, beliau keluar. Iya. Masih anget. Ya. Kak Mentari gimana pengalamannya untuk proses perkuliahan? Tuh, proses perkuliahan kurang lebih sama ya sama kedua teman saya yang lain ini. Jadi untuk semester 1 bedanya itu kalau di UPI ada kegiatan tutorial, jadi semua yang beragama Islam wajib untuk mengikuti kegiatan keagamaan gitu. Jadi belajar agamanya ada, tutorial juga ada tiap Sabtu atau Minggu, nanti ke masjid. Kebetulan kan waktu itu masih offline, jadi tidak semua ke masjid, dengerin ceramah, belajar ngaji dan segala macam. Terus belum kuliah? Udah semester 1. Setelah kuliah? Iya, udah masuk jadi. Kalau di kita sebelum KWN itu? Iya, sebelum KBN. Tapi ada tilawah. itu sepertinya di luar mata kuliah ya? Iya, di luar. Tapi masuk ke nilai. Oh, tapi masuk ke nilai? Masuk ke nilai agama. Jadi di semester 1 itu kan masih ada pelajaran umum kayak agama, bahasa Indonesia, kayak gitu. Masih ada, jadi nah itu masuk ke nilai agama nanti di total. Berarti wajib ya? Wajib. Oh, harus Iya. mengikuti ya? Iya. Tapi Mentari rajin ya? Alhamdulillah. Nggak bolong-bolong ya? Nggak bolong, karena nggak boleh ada bolong. Ya, wajib 16 pertemuan ikut. Iya, iya. Bu Ratna, ada yang mau ditanyakan? Pertanyakan. Ya. Kita tanya yang lain. Tadi saya tertarik ya di belakang layar itu dengan pengalaman Kak Aldo, katanya kan ini ya kelasnya kelas internasional ya? Iya, kebetulan kelas internasional. Nah itu bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini dia di rumah itu bagaimana sih kelas internasional, kemudian Kak Aldo bagaimana mungkin pertama kali kuliah gitu ya pengalamannya di kelas internasional itu seperti apa sampai Kak Aldo masih bertahan sampai saat ini gitu, insya Allah gitu ya, terus maju itu bagaimana sih ininya menyemangati dirinya gitu ya, terus supaya saya bisa mengikutinya gitu di kelas internasional, mungkin bisa berbagi tipsnya dengan teman-teman di sini gitu ya. Kurang lebih sama sih kayak kelas-kelas biasanya, cuman ya saat pembelajaran itu
saat dosen ngejelasin juga pakai bahasa Inggris gitu. Nah, iya. Nah, jadi ya semuanya Inggris, dan bukunya juga, buku kuliah kan semuanya pakai bahasa Inggris juga, jadi ya sama aja sebenarnya mah. Di awal ada perasaan ini nggak, misalnya, oh saya bisa nggak ya di kelas internasional gitu, misal di awal masuk gitu misalnya, ada nggak perasaan seperti itu? Sedikit sih ada, cuman kan lama-lama jadi terbiasa kan. Nah ya, Ibu pingin lama-lama jadi terbiasa, nah itu maksudnya disampaikan gitu ya Pak ya ke teman-teman di sini gitu. Tipsnya supaya apa? Ya Jadi supaya terbiasa. teman-teman di sini juga jadi bersemangat gitu ya. Jadi jangan pantang menyerah gitu. Ketika kita mempunyai mimpi, tujuan, kita harus berusaha untuk menggapainya gitu ya. Silakan. Gimana? Ya gimana? Ya gitu deh, pokoknya Berarti Kak Aldo ketika kuliah itu berarti bahasa Inggrisnya udah mahir. Benar nggak? iya. Iya. Tapi di awalnya itu ada, sebelum masuk ke kelas internasionalnya itu kan ada tesnya dulu, jadi dites dulu, baru nanti kalau masuk, kalau lolos ya masuknya ke kelas internasional, terus ada kelas yang reguler juga. Cuman ya lolos reguler. Iya, cuman sama aja sih, reguler sama internasional juga buku-bukunya juga pakai bahasa Inggris semua, jadi ya cuman beda bahasa doang gitu. Mungkin di kelas reguler penjelasannya pakai bahasa Indonesia ya. Iya, cuman kan dari bukunya juga ada buku luar negeri, Buku sumbernya ya. Iya. Berarti mereka ini memang pingin masuk ke kelas internasional, jadi mengikuti tes ya. Intinya sudah siap dulu ya dengan bahasa Inggrisnya. Iya. Dan jangan takut ya. Iya. Kadang suka ada gini Bu, suka ada yang sebetulnya dia punya kemampuan gitu ya bahasa Inggris yang mumpuni, tetapi kadang ketika ada perasaan, aduh saya terlalu kayaknya takut gitu ya, takut mencoba. Nah ini pengalaman Kak Aldo ini, jangan takut mencoba. Kalau kita misalnya, berarti ya maksudnya Ibu menyimpulkan gitu, ketika kita punya kemampuan itu ya dicoba aja gitu ya Bu Silvi ya. Jadi jangan takut mencoba intinya ya. Sejauh ini ada perbedaan nggak? Misalnya kebiasaan-kebiasaan pada saat SMA. Nah sekarang kan udah kuliah nih, kebiasaan-kebiasaan saat kuliah ada perbedaan nggak? Kalau dulu SMA tuh begini, kalau sekarang kuliah tuh ternyata udah nggak bisa lagi kayak dulu, ada nggak? Ada. Apa komentar? Yang paling terlihat jelas dari segi bimbingan mungkin ya. Kalau dulu itu kan guru yang mengejar muridnya. Iya. Nah kalau udah jadi mahasiswa, udah kuliah, ya kita yang butuh dosennya itu gitu. Jadi kalau dulu guru-guru yang ngejar, ayo ini isi ujiannya biar dapat nilai. Kalau sekarang dosen nggak akan ngechat atau ngejar mahasiswanya gitu. Jadi harus kita yang aktif untuk mendapatkan nilai bagus gitu. Kalau kita mau nilai bagus ya kita harus yang rajin, bukan jadi nggak ada yang peduli gitu sama kita kecuali diri kita sendiri. Iya. Jadi kesadaran kan? Iya, kesadaran. Kalau SMA itu masih harus disadarkan. Iya. Kalau kuliah udah harus sadar diri ya. Iya, sadar diri sendiri. Kalau Kak Dibah dulu deh, kalau Kak Dibah gimana perbedaan pada saat SMA sama kuliah? Sama sih sebenarnya kayak Mungkin pada saat SMA suka bangun siang, atau SMA-nya malah bangun pagi. Iya. Karena Pada saat kuliah bangun siang. karena daring ya. kurang lebih sama sih kayak komentari. Jadi yang biasanya guru ngejar-ngejar murid sekarang di kampus tuh dosen kita yang ngajar dosen gitu. Terus bedanya kuliah tuh tugasnya banyak gitu, deadline terus jadi kayak yang dulunya ada waktu buat main sekarang nggak ada gitu, ngerjain tuh. Terus banyak tugas yang deadline. Iya. Kalau lewat deadline-nya gimana? Ya ada yang dosen kayak gak nerima atau bahkan nilainya dikurangin Oh, gitu. nilainya dikurangi. Berarti Setuju nggak dengan nilai dikurangi itu? Setuju. Setuju. Berarti normatif ya. Selain dari bentuk perkuliahan, kalau kebiasaan sehari-hari ada nggak perbedaannya pada saat kuliah dan pada saat sekolah? Nggak ada. Mungkin sih. belum ngerasain karena masih Karena belum ke online. kampus ya. Iya, karena masih online. Belum Masih ngekos offline. ya. Sampai kapan offline? Mungkin semester depan udah mulai ke sono, Pak. Semester depan 4. berarti bulan Bulan Januari. Januari ya. Sama ya, Pak Aldo ya. Iya.
Itu juga masih wacana sih. Ya itu. Mudah-mudahan terasa. Belum tentu. Lalu menurut Anda jadi. gimana sekarang ini, apakah memang sudah reda atau gimana kondisi COVID? Kira-kira seperti apa menurut Anda? Kalau untuk saat ini sih ya udah angka COVID-nya itu udah turun, udah di bawah lah. Tapi kan nanti kedepannya nggak bisa diprediksi kayak kemarin tiba-tiba naik tinggi banget. Ya, tetap kita waspada ya. Iya. Oke, baik. Bapak akan bertanya tentang proses masuk ya. Kalau tadi banyak dibincangkan tentang seperti apa kuliah, prosesnya. Bapak lebih menyoroti bagaimana proses masuk. Nah, kebetulan kakak-kakak ini berbeda ya jurusan. Masuknya bukan tinggi negeri. Mungkin Kak Mentari dulu. Waktu itu apakah yakin bahwa dengan jalur undangan atau SNMPTN, Saringan Nasional Masuk Tinggi Negeri, itu melalui jalur rapot itu yakin diterima atau tetap dandik-dukdak? Oke, mungkin mulai dari cerita sebelum SNM kali ya. Jadi waktu itu mau kuliah, pas sekolah tuh mau kuliah tapi nggak tahu gitu mau kuliah di mana sama jurusannya apa, jadi masih bingung. Terus masuk kelas 11 itu kan udah mulai ya ramai kakak kelas, guru-guru itu udah ngomongin gitu mau kuliah kemana, jurusan apa kayak gitu. Akhirnya baru tuh tertarik untuk nyari masuk kemana, terus baru mencari minatnya di mana gitu. Kebetulan emang pengen kuliah itu di Bandung, suka aja gitu sama kota Bandung. Jadi dan tertariknya di UPI karena tertariknya di pelajaran kimia, dan kebetulan gedung di UPI ya lumayan bagus gitu, udah skala internasional kimianya, untuk labnya juga. Jadinya tertarik untuk ke sana. Nah, kebetulan setelah udah menentukan gitu mau kemana, jurusannya apa, maulah UPI. Akhirnya berkonsultasi sama Bu Ratna gitu ke guru BK, dan kebetulan waktu 2019 itu belum ada ya lulusan yang ke UPI lewat jalur undangan. Nah, di situ karena saya kan kekeh orangnya pengen ke UPI ya, walaupun di lingkungan sekitar saya mungkin banyak yang meng-underestimate gitu. Yang pertama, sekolah kita belum pernah ada lulusan ke sana. Terus jadi peluangnya itu sangat kecil sekali untuk bisa lolos. Jadi saya mah tetap aja sih daftar walaupun banyak yang bilang nggak bisa ini mah gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang kayak menganggap rendah gitu, ini mah terlalu tinggi gitu. Ya udah, saya nggak dengerin sih. Jadi tetap aja daftar dan alhamdulillah sih lolos. Percaya diri ya. Dan di kelas kakak masuk 3 ranking besar. Alhamdulillah sampai 1. Selalu jadi one power ya. Artinya iya. Top skornya itu Mentari. Terus kalau yang kedua second skornya itu adalah Aldo. Karena Aldo 1, Mentari 2. Iya, luar biasa. Dan memang iya, modalnya sudah ada. Nah, terima kasih Mentari, karena memang modalnya sudah ada ini memang tinggal mencari jurusan yang kira-kira sesuai. Yang agak sulit itu memang nilainya ini yang kadang-kadang naik turun atau bahkan terjal turunnya. Di saat kelas semester 5 itu malah menjorok ke bawah atau nggak stabil. Nah, itu yang sulit. Tapi alhamdulillah kakak kita yang Mentari ini memang sudah top skornya sehingga mudah untuk mencari itu. Kemudian Kak Adibah di jurusan apa? Melalui jurusan apa? Jalur apa waktu itu? Jalur mandiri. Mandiri, alhamdulillah ya. Di Undip ya, di IPB tadi. Alhamdulillah waktu itu tes kan? Iya, tes. Iya. Di kelas termasuk 10 besar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, walaupun di Jawa rankingnya selalu 1, alhamdulillah. 1. Iya. Luar biasa. Ini top skor semua. Ini pejuang tangguh, Pak. Pejuang tangguh. Iya. Semua jalur diiniin tanpa putus asa gitu, Pak. Iya, ya, iya. ya Kak Adibah ya. SNPTN dicoba.
SBM dicoba. Ya, kemudian Mandiri juga lolos di 3 Mandiri jurusan. Wih, Di luar 3 biasa. universitas, 3 jurusan ya Kak ya? Iya, tiga apa? Di universitas. Sebenarnya 4 Bu. Oh, Wih, sobat luar biasa. Bayang ya. Wih, Uh, banyak. 4 tapi 2 jurusan. Jadi yang pertama tuh di IPB jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Terus abis itu selang sehari kemudian diterima di Undip di jurusan Peternakan. Terus 2 hari kemudian diterima di Unpad jurusan Peternakan juga. Terus tanggal 31-nya itu diterima di Universitas Brawijaya di Peternakan juga. Alhamdulillah Pak Abi. Harusnya ini anak bapak nih. Peternakan mah luar biasa. Perempuan tapi tertarik dengan peternakan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan walaupun tertatih-tatih ya, secara perjuangan luar biasa nih Adibah ini. Kalau beda dengan Mentari dan Aldo. Ya, kalau Aldo juara apa? Kenapa? Melalui jalur apa? Oh, jalur SBM. SBM tes. Sama ini juga. Iya. SNMPTN jalur tes, jalur mandiri. Jangan dianggap enteng ya jalur mandiri ya. Karena memang biasanya jalur mandiri ini mereka lebih memilih yang lebih tinggi. Karena apa? Karena saingannya memang sudah mulai mereda. Tapi bukan berarti itu ringan ya. Nah, bagi anak-anakku yang kelas 12 yang di rumah dan dimanapun kalian berada, tolong kalian harus mulai ancang-ancang sekarang ya, dengan kakak-kakak kalian yang ketiga ini akan memberikan solusi yang tadi. Pertama, memang yang Kak Mentari sudah punya ranking 1 minimal 2, yang Kak Dibah juga ranking 1, Kak Aldo juga ranking 1, Ranking 2 Pak. ranking 2, alhamdulillah. Kan 3 besar itu ya, 3 top skor itu memang luar biasa, dilirik oleh perguruan tinggi negeri. Nah, terima kasih Kak Adibah. Saya akan beralih ke Kak Aldo. Nah, tentu SBMPTN itu adalah memang sebuah perjuangan yang walaupun tidak setangguh dan serumit ya, teman kalian adik kelas ya Adibah, tapi SBMPTN ini cukup luar biasa sulit dan berat karena saingannya juga se-Indonesia, apalagi UNES ya, itu memang sudah termasuk top skor 10 top skor perguruan tinggi negeri. Nah, seperti apa kiat-kiat Mas Aldo untuk bisa masuk melalui jalur itu? Intinya jangan nyerah sih. Waktu itu kan dulu juga saya senam PTN tapi gagal, terus masuk ke SBM, ngejar materi dari awal sampai akhir. Buat materi SBM tuh kurang lebih 1 bulan karena nggak ada persiapan sama sekali waktu itu. Terus ngejar materi, waktu itu juga kan waktu angkatan saya itu masih belum ada malah yang ke UNES kayak ke UPI gitu, masih nol lah yang jadi ya pede aja lah. Iya, daftar aja. Iya. Terus kebetulan waktu UTBK tuh dapat nilai ya lumayan bisa masuk. Terus akhirnya ya gitu bisa masuk PTN di UNES, jurusan Teknik Kimia. Iya. Murni ya? Teknik Kimia. Teknik Kimia murni kan? Enggak ada murninya Pak. Enggak ada. Kalau di Undip kan kimia aja ya. Teknik kimia kalau di Undip. Undip juga ada teknik kimia, ada kimia murni kayak gitu. Oh gitu. Undip juga ada. Berarti kimia murni dengan teknik kimia itu beda. Beda jauh. Kalau fakultasnya teknik ya? Ya fakultasnya teknik. Kalau tadi fakultasnya MIPA. FMIPA dan Kalau Adibah? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh beda, bukan teknik ya. MIPA. Enggak, mirip-mirip sih sama teknik, cuma nggak terlalu teknik banget. Iya. Peternakan banget gitu. Ada sapi, ada kambing. Itu sebuah
apa namanya, future. That is of your future, because the zone girls, the activity that ends. Kenapa itu saya katakan your future, masa depan Anda yang cukup gemilang, the bride's future, karena memang di situ jarang ya, the zone, the girls nice of that, yang menyukai tentang hal itu. Dan hari ini kita ketemu anak-anak kita yang suka dengan peternakan, walaupun ternyata pilihannya adalah ditangkap ikan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia suka laut. Iya. Biasa di darat, Benar. ternyata dia suka laut. Iya benar. Oke. Ada 3 hal yang saya simpulkan, ya Bu ya, dari proses masuk perguruan tinggi ini. Yang pertama, jangan takut atau jangan nervous tentang pilihan jurusan. Tapi takutlah kalian tidak bisa memilih yang tepat. Ya, tentu ketiga anak ini, ketiga kakak kita ini adalah memilih jurusan yang sudah ditentukan dari semester 4. Nanti kita mendengar Kak Mentari kelas 2, kelas 11 itu sudah mulai mencari-cari. Ya, termasuk Kak Dibah ya. Kelas berapa mulai berpikir mencari jurusan dan fakultas apa di perguruan tinggi apa? Sebenarnya mikirin mau kuliah di mana itu dari awal masuk SMA udah kepikiran. Cuma waktu itu belum sampai kepikiran buat ngambil ini perikanan dan kelautan ini. Iya. Terus Kepikirannya semester berapa? kepikiran buat ngambil jurusan ini tuh pas ini sih pas udah lulus, terus abis SNM ditolak gitu. Jadi mikirin aku sukanya apa aja ya gitu. Terus aku suka laut kan, jadi ya udah. Iya, suka di Ancol ya. Oke, kan Kak Aldo teknik, Pak Mentari teknik, dan yang kedua tadi bahwa sesuaikan dengan kemampuan kalian, pilihan jurusan maupun perguruan tinggi. Yang ketiga bahwa kalian tetap belajar keras. Kalau tiga anak ini, kakak kita ini adalah memang top score. Bagi kalian yang memang underscore, yang berada di ranking 4 ke bawah sampai 15 bahkan sampai 36, ya tidak usah takut, not fear. Kenapa? Karena memang nasib kita hanya Allah menentukan. Ya, bahkan ada anak yang tidak punya ranking pun dia bisa masuk di UI, di ITB. Kenapa? Karena kerja keras, belajar keras pada saat itu. Intinya, kalau jalur tes atau SBM, termasuk jalur tes mandiri, adalah ditentukan fitnya pada saat itu. Kita kuasai materi, kita pahami rumus dan aplikatifnya ya. Kak Aldo mungkin English language-nya bagus, termasuk Kak Dibah juga the fixed English is very nice ya. Di situ mungkin punya peluang-peluang besar. Bagi anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Inggris, menguasai TOEFL mulai hari ini. Karena kapanpun dimanapun kalian tetap ketemu bahasa Inggris. Ya, you not fear but is study very hard. Ya, Anda tidak perlu takut, tapi harus selalu belajar dengan keras. Bagaimana caranya? Jangan takut bertanya, jangan takut pinjam kamus dan sebagainya. Insya Allah semua itu akan menjadi peluang besar buat kalian. Tapi tentu dengan musyawarah orang tua itu penting ya, Kak Aldo, Kak Mentari, Kak Dibah, karena kadang-kadang bertentangan dengan pilihan orang tua. Iya. Orang tuanya pengennya jadi insinyur, jadi pengusaha, sekolah bisnis. Kok kamu malah sekolah tangkap ikan? Kan bisa untuk bisnis, Bi. Begitu kan? Iya. Nanti ketemu banyak ikan, kita jual, ini bisnis. Hari ini kita baru karyawan atau staff,
Tapi besok kita udah nabung, kita akan miliki itu ikan-ikan itu. Berpikirlah entrepreneur into your future. Termasuk Aldo, Mentari harus berpikir tentang entrepreneurship. That is of your future. Kenapa? Perbandingan kita dan pengusaha di Indonesia masih jauh. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Bapak kan udah mengarahkan tadi ya, apa menjadi entrepreneur. Tapi kayaknya Ibu ingin dengar langsung nih dari Kak Aldo, Kak Mentari sama Kak Adibah. Kan pasti ketika mengambil jurusan itu mikir tuh, nanti mau kerja apa gitu. Ya kan, kira-kira kalau ngambil jurusan ini nanti kerja apa? Nah, mungkin dong ngambil jurusan, terus nanti kerjaannya apa aja deh. Apa aja deh. Kak Aldo dulu. Kira-kira apa keinginan? Ya, kalau nanti lulusan teknik kimia sih bisa kerjanya di segala bidang. Tapi kalau saya maunya jadi kayak engineer gitu. Jadi ya gitu deh. Maksudnya jadi engineer bagaimana? Tadi mesin. Bukan, jadi apa? Jelasinnya gimana ya? Susah jelasinnya. Orang yang bekerja di perusahaan begitu? Kayak di plan, apa ya bahasa Indonesianya ya, plan? Plan. Perencana. Bukan. Kayak kilang minyak gitu. Atau kayak energi gitu, perusahaan energi gitu. Perusahaan mungkin yang bergerak di minyak dan gas gitu ya. Dia tidak mekaniknya gitu. Misalnya seperti Qatar Gas gitu. Iya, terus Pertamina gitu. Iya, jadi nanti di bagian engineer-nya kayak gitu. Iya. Masuk Qatar Airline. Baik, kalau Kak Mentari? Kalau aku kebetulan minatnya di lab, jadi pengennya sih kerjanya di lab kayak research and development. Riset. Ya. Pokoknya riset lah, IP. Di lab. Yang suka bergumul dengan unsur-unsur. Suka nyoba-nyoba sesuatu di lab. Sedang penelitian ya. Oke, kalau Kak Adibah? Kalau aku sendiri pengennya tuh ya ini sih, kerja di instansi pemerintahan gitu, di Kementerian Perikanan dan Kelautan, atau enggak jadi dosen gitu. Mungkin satu lagi nih sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mungkin pertanyaannya agak ini ya, karena Ibu ingin menanyakan tentang pembiayaan perkuliahan. Tapi memang hal ini yang sering ditakuti oleh adik-adik kelasnya, maksudnya adik-adik yang sekarang masih SMA, bahkan juga orang tua gitu. Ketika mereka berpikir ingin kuliah, mereka itu pasti awal yang muncul di otaknya itu biaya gitu, biaya perkuliahan. Nah, kalau Kak Aldo, Kak Mentari, dan Kak Adibah ini kuliah sekarang biaya mandiri atau beasiswa, dan kemudian juga nanti Ibu ingin nanyakan bagaimana program beasiswa yang ada di perkuliahannya. Mungkin Kak Adibah dulu. Beasiswa OT. Iya. Beasiswa orang tua. Kalau aku sendiri sekarang alhamdulillah masih dibiayai sama orang tua. Cuma jangan takut, di IPB itu banyak banget beasiswa, atau bahkan kayak banyak kayak bank-bank gitu, dia kerjasama sama IPB buat iniin beasiswa gitu. Jadi banyak lah beasiswa. Susah nggak untuk mendapatkan beasiswa itu? Enggak kok, gampang. Adibah ambil nggak program beasiswa itu? Kebetulan aku nggak ambil, nggak ambil karena nggak dibolehin. Memberikan kesempatan dulu ya pada teman-teman yang lain. Iya. Boleh ya. Ada kriterianya mungkin ya? Iya, ada kriterianya, ada syarat-syaratnya sih. Tapi gampang sih sebenarnya kalau beasiswa di IPB. Walaupun orang berada ya. Oh, ini maksudnya tidak diperbolehkan oleh pihak yang memberi beasiswa atau oleh orang tua? Oleh papa sama mama sih, orang tua belum boleh. Jangan dulu deh, nanti aja beasiswanya gitu. Oh gitu. Oke, kalau Kak Mentari gimana di kampusnya? Kalau untuk masalah biaya, kalau sekarang Mentari biayanya? Kebetulan bayar orang tua. Oh, masih bayar orang tua. Iya. Terus kalau BOT. Iya, BOT. Beasiswa OT. Ya, kalau untuk biayanya sendiri untuk
beasiswa itu kan dibagi dua ya, ada yang dari UPI-nya, ada yang dari luar. Dari luar itu juga banyak, bisa dicari mungkin di Instagram itu banyak untuk beasiswa mahasiswa, nanti cari aja di Instagram tuh banyak dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dari UPI sendiri, UPI ini ada badan khusus, jadi yang dipegang mahasiswa, jadi dia itu misinya mahasiswa nggak boleh keluar karena biaya. Jadi misalnya ada masalah keuangan, nanti itu sama badan keuangan itu gitu yang dipegang sama mahasiswa, ceritain kronologinya kenapa, kendalanya apa, nanti itu benar-benar dibantu sampai masalah itu keluar gitu, jadi sampai didapatkan solusinya. Jadi jangan takut, maupun di luar UPI, di dalam UPI itu pokoknya ada misi yang mahasiswa nggak boleh keluar karena masalah biaya. Jadi mereka ini ya siap membantu gitu ya, dibantu tidak sampai ada yang tuntas. terbentur dengan masalah biaya. Kalau Kak Aldo? Kurang lebih sama sih, kayak beasiswa swasta gitu juga banyak, beasiswa dari kampusnya sendiri juga banyak. Terus juga jangan lupa ada kayak bidik misi gitu, program bidik misi. Jadi di awal pendaftaran Sudah gratis dari awal ya? Iya. Jadi untuk memperingan pembiayaan kuliah gitu. Tapi kalau Aldo sendiri masih biaya orang tua? Iya. Atau udah biaya pribadi? Luar biasa Masih dong. orang sambil tua. kerja gitu. Iya. Kalau di PTN-nya sendiri ini ya, maksudnya tidak ada perkuliahan yang programnya untuk orang yang bekerja gitu? Nggak ada sih. Kalau negeri biasanya nggak ada. Kalau yang kayak gitu Berarti masih swasta. ya yang Iya. ada seperti itu. Reguler semua ya. Baik, mungkin Bu Ratna ada tambahan? Udah cukup. Bapak bagaimana Pak? Ya, mungkin satu yang perlu kami tanyakan sebagai mengakhiri acara ini, yaitu terkait dengan hubungan antar mahasiswa. Jadi penting, relationship ini penting. Kenapa? Tolong selama ini alumni kita harus dibangun dari tahun berapa sampai hari ini. Mungkin Diba, kemudian Mbak Mentari dan Mas Aldo ini bisa sebagai motor ya untuk memperkuat persatuan alumni di SMA kita ini. Nah, selama ini apakah sudah ada komunikasi antar alumni belum kira-kira? Mau di UPI, mau di UNIF, bla 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 semuanya. Belum ada ya? Belum ya? Ya, nanti tolong dibangun siapa ketuanya. Dan kalaupun nanti ada misalkan sebuah reuni ya. Selama ini kita belum pernah ya. Iya. Kami kalaupun nanti anak-anak mahasiswa ini yang anak dari kita ini belum punya program, sekolah akan mengundang. Kenapa? Dari situ semua persoalan bisa diselesaikan. Bapak pernah di Jogja di SMA 1 Teladan, Yogyakarta. Di sana sudah berdiri dari zaman lama ya, mungkin bisa dikatakan zaman Belanda lah sekolah itu ya. Karena SMA 1 Jogja itu ya SMA paling tua, termasuk di SMA 3 Semarang, SMA 1 Semarang. Nah, di sana itu, alumni itu saling membantu. Bahkan sekolah itu mendapat sebuah reward dari alumni. Saking bagusnya hubungan sekolah dengan alumni, yang namanya pengecetan, membuat pagar, itu dari alumni. Ya tentu mereka saling bantu membahu dan bantu membantu. Karena sodako dengan sekolah itu tidak pernah ada habisnya. Dan sebuah ladang amal besar buat kalian ya. Ketika kalian mempunyai andil untuk mengamalkan walaupun satu buah batu bata, itu pahalanya luar biasa di mata Allah. Sehingga kami sebagai pimpinan mengajak ya untuk mempersatukan alumni-alumni kita mulai dari tahun 2000, kan kita buka 2006 ya, 6, 7, 8, 2008. Alumni kita pertama itu 2008.
sampai sekarang udah berapa tahun? Ya. Ada 12 tahun, 12 alumni. Berarti sudah ada yang bekerja, sudah ada yang punya usaha dan sebagainya. Nah di situ penting nanti Kak Aldo, Kak Mentari dan Kak Diba ini bisa saling take and give, share and care. Ya, understand yes? Kan bahasa Inggrisnya siapa lagi kalau dengan kalian saya bicara bahasa Inggris. Dengan Pak Abi padahal nyawa Jawa. Yeah. I am glad to meet you gay. Yeah. If not you're gay. Walaupun tidak pernah ketemu. Oke, itu Bu. Terima kasih. Baik, mungkin demikian acara kita pada hari ini, yaitu Melata Sukses Alumni Masuk ke PTN bersama Kak Mentari, Kak Aldo, dan Kak Diba, yang intinya adalah fokus dan memiliki tujuan kedepannya seperti apa gitu. Inti dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ya. Bu Ratna, Kak Aldo, Kak Mentari, dan Kak Diba, serta kakak-kakak yang telah hadir di studio Semansa Siara hari ini. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya, tentu dengan narasumber yang lebih top dan lebih hits lagi, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mengundang kembali Kak Aldo, Kak Mentari, dan Kak Diba setelah PTM ya, mungkin pengalamannya seperti apa, dan mudah-mudahan berkenan untuk datang kembali ke Semansa Siara berbagi bersama adik-adik kelasnya. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa Siara Juara yes. Satu lagi. Semansa Siara Juara yes. Thank you very much, Mr. Habib, Mr. Trisno, Mrs. Lely, and Mrs. Sylvie, and Mrs. Ratna. And the others, I am glad to meet you because that is all very nice, and we be expression and very experience at the very right. Experience is number one. It is we call of experience. Experience is your study very hard in the campus, IKIP, Undip, IPB, UPI, and UNES. Masuk nggak Pak Habib itu? Nggak usah masuk. Udah selesai. Di end. Masuk Pak. Di end ya. Yes. Oke, namanya bincang-bincang kita nggak usah kaku. Yang penting bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan ke depan ya. Saya yakin kalian menjadi orang-orang top ke depan. Amin. Dan untuk orang tuamu tentu ya, karena sebuah cita-cita yang baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kalian juga harus punya cita-cita yang mulia itu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam kepada Bapak Ibu di rumah. Insya Allah kita ketemu di acara yang sama bahkan yang berbeda. Ya, nanti Bu Ratna akan menggelar edu fair. Nanti bisa diajak semua alumni diundang sebanyak-banyaknya. Ya, termasuk Mbak Mentari, Mbak Diba, Mas Aldo yang rumahnya nggak jauh kan? KSB, Mega, Mutiara. Mega. Oh, Seberang Mutiara. Mana? Puri. Puri. Puri dekat. Iya, saya jauh Pati. Bapak itu sertifikatnya Monggo, udah. enggak, Silahkan. maksudnya mau ini enggak tapi foto. Langsung ya. Nanti habis ini kita terima sertifikat ya, Pak Habib. Tolong disambungkan dengan acara pemberian sertifikat. Siapa? Udah diramein.
luar biasa nih, kalian dapat sertifikat. Nih. Aldo, Tarda Merah Habibah, kemudian Mentari Putri Aprilia. Ini masih live loh Pak Habib. Masih live. Lain. Masih. Iya, ayo lanjut. Penerimaan. Iya. Ke Habibah ke sana. Sini Bang. Fotonya satu-satu apa perwakilan aja? Satu-satu aja ya Pak ya. Satu, ya. Dari sana. Ini Pak Aldo. Ya. Oke ya, masih ya, sukses ya. Pak. Yo, Kak Norda Minang Bidah. Ya, sini. Ya, terima kasih ya, sukses ya. Ya, Kakak Mentari. Oke. Ya, sukses ya.